Pasukan Hamas ramai-ramai keluar dari persembunyian mereka saat gencatan senjata resmi disetujui dan diterapkan. Mereka menampakkan diri ke khalayak umum dengan seragam militer, menenteng senjata, ikat kepala hijau maupun hitam, dan penutup kepala. Kemunculan mereka seakan menunjukkan jumlah dan kekuasaan pasukan Hamas di jalur Gaza. Sementara, Tentara Israel Defense Force atau IDF mulai hengkang dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Di tengah penarikan pasukan Israel, dua pasukan kuat di Gaza, Brigade Al-Qassam dan Al-Quds, mengambil alih posisi penjaga stabilitas di Gaza. Al-Qassam dan Al-Quds, dua nama yang tak asing dan sering disiarkan selama perang Israel dan Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Namun, siapa sebenarnya mereka? Pertama, mari kita bahas Brigade Al-Qassam terlebih dahulu. Jadi, Brigade Is al-Din Al-Qassam atau Brigade Qassam merupakan sayap militer dari faksi Hamas. Ciri dari pasukan ini adalah seragam militer hitam, ikat kepala hijau, dan mengenakan helm tentara yang juga berwarna hitam. Sebagai faksi yang memegang kekuasaan dan telah memimpin Gaza sejak 2007, otomatis Brigade Qassam menjadi angkatan bersenjata terbesar di wilayah itu. Brigade Al-Qassam pula lah yang meluncurkan serangan 7 Oktober 2023, pemicu perang berdarah dengan Israel. Brigade Al-Qassam didirikan oleh Hamas sebagai sayap militer mereka pada tahun 1992. Tujuannya untuk mendukung perlawanan Hamas terhadap pendudukan Israel melalui gerakan bersenjata. Nama Al-Qassam diambil dari nama seorang pejuang kemerdekaan asal Suriah, Is al-Din Al-Qassam. Is al-Din Al-Qassam merupakan seorang ulama sekaligus pembaharu sosial yang meyakini bahwa satu-satunya cara mengusir kekuatan kolonial adalah dengan kekerasan. Al-Qassam sempat diusir ke Palestina oleh Perancis dan akhirnya di sana ia memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina dengan memantik perlawanan terhadap orang Yahudi dan aset Inggris. Ia pun tewas di tangan tentara Inggris pada tahun 1935. Kematiannya dipercaya menjadi pemicu Perang Arab yang mematikan pada tahun 1936 sampai 1939. Dengan menyuburkan semangat Al-Qassam, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kemudian menjadi angkatan bersenjata yang kerap meluncurkan serangan ke Israel. Selama ini, Mohammed Deif selalu disebut-sebut sebagai pemimpin, jantung sekaligus otak dari berbagai serangan yang dipimpin Brigade Al-Qassam. Itulah mengapa nama Mohammed Deif menempati posisi teratas orang yang paling diburu oleh Israel selama hampir 3 dekade. Deif dikenal sebagai sosok misterius dan berulang kali selamat dari serangan Israel. Namun, akhirnya pada Kamis 30 Januari 2025, Hamas mengumumkan Mohammed Deif telah tewas. Hamas tak merinci kapan dan di mana Deif gugur. Pengumuman ini mengonfirmasi klaim Israel 6 bulan lalu yang menyebut bahwa Deif meninggal di Gaza akibat serangan udara pada 2024. Kini, Hamas belum mengumumkan pengganti Mohammed Deif. Kembali pada Brigade Al-Qassam. CIA World Factbook menuliskan bahwa Brigade Al-Qassam diperkirakan memiliki 20.000 hingga 25.000 anggota meski jumlah ini masih diperdebatkan. Ada pula senjata-senjata yang dibuat sendiri oleh Brigade Al-Qassam, mulai dari granat, roket, hingga senjata rakitan. Sayap militer ini disebut memiliki keahlian dalam merakit alat peledak, peluncur roket, rudal anti-tank, mortir, dan drone. Belum ada laporan pasti berapa banyak senjata yang dimiliki Brigade Qassam. Selain memanfaatkan persenjataan, Brigade Al-Qassam juga sangat bergantung pada terowongan yang mereka bangun sejak lama. Namun, segala persenjataan dan keahlian yang dimiliki Brigade Al-Qassam tak terlepas dari uluran tangan Iran. Iran diketahui telah mendukung Brigade Al-Qassam secara finansial dan taktis. Mulai dari menyalurkan pengetahuan dan keahlian, cara mengangkut roket, membantu Hamas menghasilkan teknologi canggih, dan lain-lain. Bahkan di Suriah, ada kamp pelatihan khusus yang menjadi tempat para pejuang Al-Qassam belajar cara merakit roket. Iran juga ikut membantu melatih anggota Brigade Al-Qassam mulai dari para penembak jitu, pemasang jebakan, hingga para pasukan terjun payung. Dukungan dari Iran disebut telah mengalir selama beberapa tahun terakhir.
Sementara secara finansial, sejak tahun 2020 hingga 2023, Iran diduga telah mengeluarkan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Dugaan itu disampaikan oleh peneliti Moshe Dayan, Michael Milstein. Selain dari Iran, pendanaan Brigade Al-Qassam juga diduga berasal dari donasi berupa koin kripto. Pasalnya, beberapa kali Brigade Al-Qassam membuka donasi melalui Bitcoin di saluran Telegram mereka. Itulah mengapa Israel kemudian membekukan sejumlah mata uang kripto yang diduga terafiliasi dengan Hamas. Selain Brigade Al-Qassam, poros perlawanan lain yang ikut menancapkan kekuatan di Gaza adalah Brigade Al-Quds. Jika Brigade Al-Qassam milik Hamas, maka Brigade Al-Quds merupakan sayap militer dari Jihad Islam Palestina atau PIJ. Ciri khas seragam militer mereka yaitu berwarna hitam dengan rompi hijau laurel. Kemudian, helm menggunakan warna hijau laurel sama seperti rompinya dengan ikat kepala berwarna hitam serta tulisan bertinta emas. Adapun Jihad Islam Palestina merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan bercita-cita mendirikan negara Palestina Islam. Sayap militer PIJ Brigade Al-Quds merupakan kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza setelah Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Quds dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ziad Al-Nakhala dan Wakil Sekjen Muhammad Al-Hindi sejak tahun 2018. Tak hanya di Gaza, Brigade Al-Quds juga banyak penyuntikan kekuatan mereka di wilayah tepi barat seperti Nablus dan Jenin. Di sana, mereka bergabung dengan kelompok bersenjata lainnya dan bernaung di bawah Batalion Jenin. Saat Brigade Al-Qassam menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, Al-Quds juga ikut membantu Hamas bersama sejumlah kelompok bersenjata lainnya. Sama seperti Al-Qassam dan Hamas, PIJ juga disebut banyak menerima dukungan dari Iran, Hizbullah, dan Lebanon. Terkadang, Al-Quds bekerja sama dengan Hamas maupun Al-Qassam untuk melancarkan serangan strategis ke Israel. Namun, tak jarang Al-Quds bersitegang dengan Al-Qassam karena tak setuju dengan cara-cara serangan yang digunakan sayap militer Hamas itu. Brigade Al-Quds juga memiliki sekitar 1.000 anggota. Sementara untuk senjata, Al-Quds juga menggunakan senjata ringan, mortir, roket, drone, dan rudal anti-tank. Sama seperti Hamas dan Brigade Al-Qassam, Jihad Islam Palestina dan Brigade Al-Quds juga ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris. Itu tadi sekilas tentang Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds. Dua kekuatan yang sekarang menggantikan posisi militer Israel sebagai penjaga stabilitas di Gaza usai gencatan senjata Israel Hamas memasuki pekan ketiga. Kira-kira, bisakah Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds bekerja sama menghadirkan kedamaian dan ketenangan di Gaza? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.